Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bab 3 yang berjudul landasan teori kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Nah, landasan teori, pengertian teori setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua dalam proses penelitian adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teori untuk pelaksanaan penelitian. Tingkatan dan fokus. Nah, Newman 2003 mengemukakan tingkatan teori menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis akan dapat diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Kegunaan teori dalam penelitian. Semua penelitian bersikap ilmiah, karena itu semua penelitian harus berbekal teori. Dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus sudah jelas, karena teori ini akan berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Kita masuki yang kedua, yaitu kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian ada yang namanya hipotesis. Nah, perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, sehingga penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangka berpikir. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak setiap penelitian harus merumuskan hipotesis. Penelitian yang merumuskan hipotesis hanyalah penelitian kuantitatif saja. 1. Bentuk-bentuk hipotesis. Ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Kemudian ada paradigma penelitian rumusan masalah dan hipotesis. Judul penelitian paradigma penelitian rumusan masalah, rumusan hipotesis masalah. Nah, yang kemudian ketiga yaitu adanya namanya karakteristik hipotesis yang baik. Yang pertama, merupakan dugaan terhadap variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada sebagai sampel, dan merupakan dugaan terhadap hubungan antara dua variabel atau lebih. 2. Dinyatakan dalam kalimat yang jelas sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran. Jadi, hipotesis itu harus menggunakan kalimat yang jelas dan juga benar. Kemudian ada dapat diuji dengan data yang dikumpulkan dengan metode-metode ilmiah. Nah, mungkin itu saja. Ada satu tambahan lagi tentang deskripsi teoris. Ya, kita kembali ke atas sedikit tentang deskripsi teoris. Deskripsi teoris dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang deskripsi. Teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang diteliti melalui pendefinisian dengan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi, sehingga ruang lingkup kedudukan dan prediksi terhadap hubungan antara variabel yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.